masih di surah Al-Baqarah ayat 219, masih menyangkut tentang yatim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Fi dunya wal akhirah, dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka akan bertanya kepada engkau tentang anak yatim, tentang bagaimana hukumnya kita makan bareng dengan harta anak yatim. Jadi harta dia digabung dengan harta si kita, kemudian kita makan dari situ kecampur-campur, boleh atau tidak? Karena jika dibikin dapur lain dipisahkan itu akan merasa kesulitan. Kata Allah, qul islahul lahum khair, katakanlah islahun lahum, memperbaiki, berbuat baik untuk mereka, khair, itu lebih bagus. Artinya berbuat baik bagi mereka pada harta mereka yang kita pegang, dengan kita hartanya kita bikin semakin hari semakin banyak bertambah, dan kita misalkan bisniskan, yang bisnisnya yang kemungkinan ruginya sedikit, sehingga harta semakin hari semakin bertambah. Wa mudakhalatukum, dan engkau ikut campur dalam harta dia dalam proses untuk menambahkan harta si yatim tadi. Khair itu lebih baik. Wa in tukhalituhum, ini yang pertanyaan tadi yang dari sahabat. Dan jika engkau tukhalituhum, artinya takhlitu nafaqatakum bi nafaqatihim, jika kalian mencampuri mereka, artinya mencampuri nafkah mereka dengan nafkah kalian. Artinya uang dia, uang kita campurkan. Kemudian beli beras, artinya beras yang kita beli itu dari uang si anak yatim dan dari uang kita sekaligus. Dan ketika makan pasti kita kemakan beras dari pakai uang dia. Fa ikhwain tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika kalian campur, artinya nafkah kalian dicampur dengan nafkah mereka, maka mereka dianggap fa ikhwanukum, artinya fahum ikhwanukum, maka mereka dianggap saudara kalian. Yang namanya saudara pasti hartanya dicampur. Kemudian kalau lebih kurang sedikit, mungkin hari ini kita makan makanan dia, besok dia makan makanan kita, itu namanya saudara, pasti dimaafkan. Kemudian wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, tapi walaupun demikian dan Allah mengetahui siapa saja yang mufsid, artinya mufsid li amwalihim bi mukhalatatihi minal muslih, dari orang yang berbuat baik. Allah tahu yang berbuat jahat dengan yang berbuat baik. Artinya ya itu enggak bisa dibohongi. Kita enggak bisa membohongi diri sendiri. Pasti kita lebih tahu. Bagi orang kita campur, sebagian orang campur harta dia 10.000, harta anak kecil sejuta. Itu ntar beli sejuta 10.000 dari harta itu. Itu campur, tapi campur yang merugikan anak kecil. Minal muslih, dan orang yang berbuat baik, artinya yang memang menjaga harta anak kecil tadi sebisa mungkin supaya tidak habis. Ya Allah mengetahui al-mufsid minal muslih. Allah mengetahui siapa saja yang merusak ataupun yang menghabiskan harta si yatim, minal muslih, dari orang yang berbuat baik terhadap harta anak-anak yatim. Tahu Allah enggak bisa dibohongi. Kita juga tidak bisa membohongi diri sendiri. Apakah niat kita saat itu ingin menghabiskan harta anak yatim, ataupun kita ingin menjaga harta anak yatim supaya tidak habis. Kemudian walau sya'allahu la'anatakum, dan jika Allah jika berkehendak oleh Allah, la'anatakum, a'nata artinya dhayyaqa, Allah membuat sempit terhadap kalian. Jika Allah berkehendaki, Allah pasti menyempitkan terhadap kalian, artinya dibuat sulit.
Tapi Allah tidak dalam hal ini. Ini tanda bahwa Allah kasih dan sayang kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rahman Rahim kepada hambanya, sehingga tidak dibebankan hukum harus bikin 2 dapur, harus pisah jam makan. Enggak, Allah berikan kemaafan sedikit, tapi dengan syarat tidak boleh mufsid, tidak boleh berbuat jahat terhadap harta si anak yatim. Jangan kita campur, kita pengen nyampur makan, tapi pas baliknya 1 juta pakai harta anak yatim, 10.000 pakai harta kita. Kemudian campur makan bareng dari beras itu, tak boleh. Itu mufsid. Wallahu ya'lamul mufsid. Allah mengetahui siapa saja yang berbuat jahat terhadap harta anak yatim. Wal muslih, dan Allah juga mengetahui siapa saja minal muslih, dari orang yang berbuat baik terhadap harta anak kecil, harta si yatim. Walau sya'allahu la'anatakum, dan jika Allah berkehendak pasti Allah akan memberatkan, akan membuat sempit terhadap kalian dengan diharamkan campur harta kalian dengan harta anak kecil. Wallahu innallaha azizun hakim. Sesungguh Allah Maha Aziz, arti aziz ghalibun ala amri. Allah perkasa terhadap urusannya. Hakim, dan Allah Maha bijaksana dalam penciptaannya. Hakim. Kemudian ada sebagian pertanyaan, salah satu bagian dari kita bertanya tentang siapa yang mengurus anak yatim. Kita anak yatim, siapa yang berhak untuk mengurus anak yatim? Yang pertama yang memegang hartanya. Kalau sekedar mengurus, menjaga, memasak untuk dia, saya rasa semua pada menjauhi, nggak mau. Jarang orang mau mengurus anak yatim, memandikan anak yatim, terus memakai pakaian, nyuci pakaian anak yatim. Itu saya rasa kalau nafsu manusia nggak disukai. Tapi biasanya orang-orang suka mengurus anak yatim karena anak yatim ini kaya. Jadi di sini perlu diperhatikan. Jadi yang ngurus anak yatim artinya terutama yang ngurus harta anak yatim. Ini anak yatim ditinggalin bapaknya, meninggalkan harta banyak. Ini hartanya siapa yang ngurus? Kalau misalkan si anak yatim punya harta tapi yang meninggal ibunya meninggal, terus anak yatim ini hartanya banyak, yang paling berhak memegang harta anak yatim dan mengurus si yatim ini adalah bapaknya. Kemudian kalau misalkan bapaknya sudah meninggal, maka walaupun ibunya ada, maka yang paling berhak mengurus harta anak yatim ini adalah kakeknya. Ini dua, bapak dan kakek, dua orang yang mendapatkan hak dari Allah untuk mengurus harta yatim. Sedangkan ibu enggak berhak, paman enggak berhak. Jadi tertibnya, ketentuannya yang pertama bapak. Kalau bapak tidak ada, kakek. Kalau kakek juga tidak ada, maka berpindah ke wasi. Kalau misalkan bapaknya dulu pernah mewasiatkan menentukan siapa yang ngurus anaknya. Ketika misalnya dia masih hidup. Iya, kakek sebelah bapak. Misalkan bapaknya seperti sebelum meninggal sempat berwasiat, nanti kalau saya meninggal maka yang ngurus si anak saya ini, misalkan beliau sakit, sudah diponis sama dokter sebulan lagi mau meninggal misalkan, karena beliau berwasiat, ini nanti saya berwasiat kalau saya meninggal yang mengurus anak saya ini si fulan, maka si fulan itu namanya wasi, artinya orang yang mendapatkan wasiat dari si bapak si yatim untuk mengurus anak yatim, maka dia berhak. Itu yang ketiga. Ya, kalau misalkan tidak ada wasi dari pihak bapak, tidak menentukan siapa yang mengurus anaknya setelah dia meninggal, maka berpindah ke hakim. Hakim ini artinya dimaksud adalah pemerintah agama kalau sekarang, wasaratul awqaf, Kementerian Awqaf. Di negara kita enggak terlalu detail masalah, pemerintah enggak terlalu perhatian dalam hal wakaf, kemudian harta anak yatim. Seharusnya pemerintah yang harus
turun tangan, dan juga pemerintah kita dikhawatirkan kalau dia turun tangan ntar setengah harta anak yatim habis, itu juga bermasalah. Kalau seandainya wasi meminta seseorang kakeknya masih hidup, itu gimana? Kakeknya masih hidup harus kakek dulu. Minta wasi simpulan. Enggak, harus kakek dulu. Enggak boleh berpindah ke si wasi sedangkan kakeknya masih ada. Kecuali kakeknya enggak cukup syarat. Kakeknya sudah tua, mengurus rumah si bayi, ngurus sendiri aja enggak sanggup. Ngurus sendiri aja enggak kuat, pengen ngurus, nah itu boleh. Itu berpindah ke wasi. Jadi tertibnya yang pertama bapak. Kalau misalkan bapaknya tidak ada, berpindah ke kakek. Kalau kakeknya tidak ada, berpindah ke wasi. Artinya orang yang mendapatkan wasiat dari si bapak sebelum meninggal. Yang terakhir, kalau misalkan wasi juga tidak ada, ini bapak tidak menentukan siapa wasiatnya, apa yang mengurus anaknya, maka berpindah ke hakim. Hakim artinya pemerintah. Dalam hal ini pemerintah. Mungkin Indonesia kemana? Yang mengurus, yang mengambil pemerintah yang mengurus dalam bidang dalam bidang harta anak yatim. Entar dari pihak pemerintah boleh menentukan siapa yang mengurus. Nah, jadi misalkan kita ibu si yatim, jangan tanpa pengetahuan, tanpa izin dari pemerintah. Misalkan kita ada anak yatim, suami kita meninggal, kemudian kita anak yatim, suami kita ninggalin harta banyak untuk si anak. Kita pengen ngurus anak itu dengan memakai harta dia. Itu bagaimana caranya? Caranya lapor ke hakim. Kita datengin, mungkin kalau di sini siapa? KUA, Kartu Urusan Agama. KUA yang ngurus masalah harta anak yatim, nggak tahu siapa di ini. Nggak ada ya? Nggak ada di ini. Alhamdulillah min dzalik. Ya, mungkin bisa lah KUA atau ya mungkin ngurus orang kawin, atau yang hal-hal yang menyangkut dengan kawin termasuk anak juga. Mungkin itu harus ada pelaporan. Harus ada pelaporan ke mereka, ke pemerintah, atau minimal misalkan ke lurah, lapor dulu ke lurah supaya pemerintah ntar mereka bisa kontrol ini pengeluarannya. Kok tiba-tiba baru sebulan diurus harta anak yatim mulai 1 miliar habis. Supaya ada kontrol dari pihak pemerintahan. Jadi kalau misalkan kita yang bukan bapak, bukan kakek, bukan wasi, bukan 3 orang ini, maka berhak untuk mengurus anak yatim dengan syarat ada izin dari pemerintah. Jadi pertama setelah wasi berpindah ke pemerintah. Kalau misalkan pemerintahnya nggak sempat ngurus masalah itu, entar pemerintah yang menentukan. Pemerintah yang mewakilkan siapa yang mengurus anak ini. Makanya kalau misalkan kita ahli keluarganya, paman si yatim, jangan langsung ngurus sendiri tanpa sepengetahuan pemerintah. Caranya bagaimana, Ustaz? Bikin laporan dulu, bikin laporan ke lurah ataupun ke pemerintahan sehingga mereka ada pengetahuan bahwa si yatim ini yang ngurus adalah pamannya ataupun ibunya. Nah, inilah ketentuan tentang mengurus harta anak yatim. Malahan sebagian madhab Imam Ahmad bin Hanbal kalau nggak salah, itu kakek aja nggak berhak. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i pertama bapak, kemudian baru kakek. Nah, inilah orang-orang yang berhak dalam mengurus harta anak yatim. Pertama bapak, yang kedua kakek. Setelah kakek berpindah ke wasi artinya orang yang diwasiatkan oleh bapak. Kemudian yang terakhir adalah hakim ataupun orang yang ditunjuk oleh hakim. Marhaban. Kakek dari bapak ya, bukan kakek dari, enggak boleh, enggak berhak. Kakek dari bapak. Inilah ketentuan tentang yatim, tentang mengurus harta anak yatim. Kemudian Allah melanjutkan, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tankihul musyrikati hatta yu'min, wa la amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ini ayat ini diturunkan karena salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Rawahah.
beliau. Siapa nama lupa. Enggak disebutkan nama rajulan. Salah satu sahabat Rasulullah asyiqan imra'atan fil jahiliyah. Beliau sebelum masuk Islam pernah kenalan sama seorang perempuan. Mungkin cantik Masya Allah. Akhirnya suka. Asyik artinya rindu, sangat mencintai artinya asyik. Falamma aslama, giliran beliau masih sebelum masuk Islam, beliau punya kenalan satu perempuan yang kafir yang sangat dicintai. Falamma aslama, kemudian masuk Islam. Tiba-tiba ijtama'a biha fi Makkah ba'da hijratin Nabi ila al-Madinah. Suatu ketika beliau Rasul sudah hijrah, beliau masih di Makkah. Saat itu ketemu lagi sama perempuan yang disukai dulu, mantannya. Ketemu lagi sama mantannya ataupun orang yang sangat dicintai itu perempuan. Farawadathu fi nafsi. Kemudian itu perempuan ngerayu sahabat tadi untuk melakukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diajak nikah kali sama orang perempuan yang masih dalam keadaan kafir, jahiliyah, musyrik, sedangkan beliau sudah masuk Islam. Padahal beliau sangat mencintai itu perempuan. Apa jawaban beliau ketika dapat rayuan dari perempuan tadi? Faqala laha, beliau menjawab, qad hala baini wa baina ma tatlubinahu al-Islam. Islam ini sudah membatasiku antara diriku dan antara yang kamu mau. Islam ini sudah menjadi penghalang. Saya enggak mau lagi. Walaupun mungkin saya dulu dengan kamu melakukan semua ini, tapi untuk sekarang saya sudah masuk Islam. Islam ini yang mencegahku, yang melarang, yang menghalangiku antara dengan yang apa yang kamu inginkan. Ini kata laki-laki tadi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengedepankan Islam di atas segala-galanya. Ini sahabat Rasulullah. Padahal dirayu oleh perempuan cantik yang saat itu tinggal beliau masih di Mekah, yang di situ masih orang kufar. Kalau beliau mau melakukan bebas, tidak ada satupun manusia yang berani melarang. Masih kufar di situ. Tapi apa beliau hatinya kuat. Qad hala baini wa baina ma tatlubinahu al-Islam. Islam kata beliau telah melarang, telah menghalangi diriku dari apa yang kamu inginkan, itu zina. Faqadat lahu, zina, diajak zina sama perempuan, beliau enggak mau, kata Islam ini sudah melarang. Faqalat lahu, kemudian itu perempuan berkata ke beliau, fahallaka fi tazwij bi. Ya udah, kalau engkau tidak mau berzina, kalau tidak mau, ya sudah nikahin aja. Ini perempuan, bahaya rayuan perempuan. Kalau diajak zina enggak mau, disuruh nikah. Kalau misalkan kamu tidak mau berzina, ya sudah, nikahi saya. Jadi suruh beliau ini, si perempuan ini menyuruh beliau untuk menikahinya. Faqala, kemudian beliau menyuruh, hatta asta'zin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau sebelum saya minta izin ke Rasulullah. Inilah sahabat. Jadi tidak mau melakukan apa saja sebelum ada izin dari syarak. Beda halnya kita akhir zaman ini. Akhir zaman ini kita lakukan apa aja sudah. Setelah melakukan setahun, 2 tahun baru tanya ke Ustaz. Ustaz, ini bagaimana hukumnya? Saya Ustaz menikah dengan si fulan, begini hukumnya bagaimana? Antar Ustaznya yang pusing. Ini mau ngejawab enggak sah, bagaimana? Dia udah melakukan 3 tahun. Mau ngejawab sah juga ini bertentangan dengan syariat. Ini bermasalah. Ini kadang-kadang kita juga yang bertanya ke Ustaz ini kadang-kadang jahat. Sebagian transaksi udah melakukan bisnis yang diharamkan Allah, nggak nanya dulu. Seharusnya sebelum melakukan nanya, ini Ustaz saya pengen melakukan bisnis ini. Kira-kira bagaimana hukumnya, haram atau halal? Itu bagus. Ini tidak. Melakukan dulu, udah setahun, 2 tahun, udah jalan bisnisnya, tengah-tengah jalan, bawa amplop ke Ustaz 20 juta, Ustaz bagaimana hukumnya? Tak Ustaz pusing, mau menjawab halal bertentangan dengan syariat, mau menjawab haram juga ini udah berjalan 5 tahun, ntar katanya apa? Ustaz, darurat Ustaz.
Na'udzubillah min dzalik. Darurat. Ini siap gimana lagi Ustaz, nggak bisa ninggalin lagi sudah begini. Kenapa sekarang ditanya dulu kemana gitu? Seharusnya seperti sahabat Rasul ini. Mereka itu tidak mau melakukan apa saja sampai nikah. Nikah mereka sebenarnya halal. Nikah halal. Kata perempuan tadi, kalau kamu tidak mau berzina, udah nikah. Saya siap untuk dinikahin sama kamu, kita menikah. Kata beliau apa? Oh, saya enggak mau walaupun nikah sesuatu yang dihalalkan, yang dibolehkan dalam Islam. Nikah boleh dalam Islam. Nah, ini nikah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Tapi kata beliau, saya juga tetap ngotot tidak mau sebelum minta izin ke Rasulullah. Ini Rasulullah kalau zaman sekarang jangan bertanya, kita rusakkan zaman sekarang enggak ada lagi Rasul. Enggak ada Rasul, tapi ya, dalil apa syariat Rasul masih ada. Artinya sahabat dulu tidak mau melakukan apa saja kecuali setelah mendapatkan izin dari syariat Allah, mendapatkan izin dari syarak. Nah, tanya dulu. Nah, semua ini jangan bikin pusing para ustaz. Antar ustaznya yang pusing. Akhirnya sebagian ustaz kadang-kadang terlalu lembut dikit, dia sudahlah boleh sekali-sekali. Sebagian ustaz yang keras, oh, enggak boleh, yang haram tetap haram. Akhirnya yang ustaz yang keras ini dimarahi, dimusuhi. Ini ustaz keras sekali, enggak tahu. Astagfirullahaladzim. Seharusnya nanya dari dulu. Sebelum melakukan, nanya dulu. Jangan udah lakukan setahun, 2 tahun, baru datang ustaz. Ustaz, menjawab ini haram, kasihan. Menjawab halal, bertentangan syariat. Ini yang sering terjadi dan hampir semua terjadi sekarang. Yang berfatwa minta fatwa ke ustaz sesuatu yang telah dilakukan. Kenapa enggak sebelum melakukan tanya? Sebelum melakukan tanya. Misalkan pengen bisnis atau pengen melakukan apa transaksi apa yang kira-kira kita ragu. Kecuali jual beli yang pasti sah. Ini padahal beliau bertanya tentang apa? Nikah. Mau nikah sama perempuan halal nikah. Tapi walaupun demikian kata beliau, oh maaf saya enggak mau, enggak, karena ragu beliau. Karena yang meminta nikah ini bukan Islam. Kalau bukan perempuan yang muslim, bukan muslimah, perempuan yang kafir, akhirnya mungkin kadang-kadang kalau perempuan yang kafir beda agama haram. Akhirnya kata beliau, oh saya enggak mau sebelum saya dapat izin dari Rasulullah. Nah, ini yang benar. Ikuti ini sahabat. Jangan jadi fatwa sendiri, giliran halal setelah melakukan baru nanyain ke ustaz. Ini bikin pusing. Seperti contoh bunga abang. Ini sebagian ulama, sebagian orang, bukan ulama juga. Sebagian orang mengatakan bunga abang yang sudah pasti haram, kata dia ini halal. Penyebab kenapa? Karena menjaga perasaan ini orang-orang yang sudah melakukan. Misalkan saya sudah mengambil bunga abang tiap tahun, sudah penghidupan saya, ya, nabung uang di bank deposito 3 miliar, 4 miliar, 10 miliar. Sudah ada pemasukan tiap bulan mungkin berapa, udah 10 juta, 20 juta. Akhirnya udah saya tanyain ke Ustaz, Ustaz ini saya bagaimana Ustaz? Bunga abang halal atau haram? Udah 10 tahun dia jalani. Terus Ustaznya yang pusing. Menjawab haram, itu pemasukan dia di situ. Dia bawa amplop 10 juta, ini buat antum Ustaz. Kasihan para ustaz, disogok. Kita di dunia ini jangankan di dunia perhakiman kita sogok, Allah Ta'ala kita sogok, para ustaz kita sogok. Untuk hukumnya haram jadi halal, yang haram jadi halal, bawa amplop yang tebal. Bawa amplop yang tebal, ini ustaz bagaimana hukum makan bunga abang, halal atau haram? Nabung di bank yang ribawi, halal atau haram? Akhirnya ustaz ini mau menjawab haram juga enggak enak. Sudah 10 tahun dijalani, mau menjawab halal bertentangan syariat. Nah, ini nih yang bermasalah. Seharusnya ini sebelum ditabung, ataupun solusi yang kedua, seharusnya orang yang pengen bertanya kepada ustaz harus berani nerima risiko. Harus berani. Ini saya pengen mengetahui hukum. Kemudian jika ustaz yang dijawab halal, berarti saya lakukan. Kalau haram, tidak saya lakukan. Dan juga nyari ustaz yang benar. Jangan ustaz tergantung amplop. Ini bermasalah juga. Kadang-kadang ustaz juga bermasalah sebagian ustaz. Kalau amplopnya kecil, haram. Amplopnya lebih besar, makruh. Amplopnya lebih besar lagi, halal. Kalau lebih besar lagi, sunnah. Astagfirullah. Ini juga bermasalah. Para ustaz juga kadang-kadang bermasalah. Maka nyari ustaz yang kira-kira amanah.
yang bisa dipercaya. Jangan ngebanding-banding. Sebagian kita juga bertanya ke ustaz, tanya ke ustaz ini, oh haram, oh berarti enggak boleh. Nyari ustaz lain sampai ketemu ustaz yang halal. Astaghfirullahaladzim. Nyari sampai ketemu ustaz yang halal. Sebelum ketemu ustaz yang halal, enggak berhenti nanya. Udah ketemu ustaz yang halal, oh berarti halal. Besok baru ketika ada ustaz yang haram, oh enggak ustaz, kamu ini menurut ustaz haram, tapi saya punya ustaz yang halal. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Ini ikuti ini sahabat ini. Hatta faqala hatta asta'dzin Rasulullah. Saya tidak mau melakukan nikah dulu sebelum saya mendapatkan izin dari Rasulullah. Baru kemudian beliau mendatangi Rasulullah, bertanya ke Rasulullah tentang bagaimana beliau pengen menikahi perempuan yang musyrik tadi, dibolehkan atau tidak. Baru turun ayat ini. Ini turun ayat ini karena ada pertanyaan di salah satu sahabat yang pertama diajak zina oleh perempuan musyrik di Makkah, kemudian beliau enggak mau, dan kemudian diajak nikah. Baru setelah itu beliau menanyakan hukum nikah yang menikahi musyrik tadi, perempuan musyrik ke Rasulullah. Turun ayat ini, wala tankihul musyrikat. Wahai para muslimun, jangan engkau menikahi perempuan yang musyrik, artinya kafir. Semua kafir ini. Enggak boleh kita nikahi perempuan yang kafir. Tapi ayat ini kata ulama mansukh. Ayat ini mansukh dengan terutama di hukum menikahi perempuan yang kafir. Mansukh dengan ayat wal muhsanati minal ladzina utul kitab. Artinya ntar ada ayat di surah Al-Maidah, ayat yang menjelaskan bahwa perempuan ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi boleh dinikahi. Laki-lakinya yang muslim pengen menikahi perempuan Nasrani atau Yahudi, boleh. Itu ada ntar di surah Al-Maidah disebutkan boleh menikahi perempuan yang Yahudi atau Nasrani. Sedangkan Majusi, Buddha, Hindu itu enggak boleh. Itu sepakat ijma' enggak boleh. Sedangkan yang Nasrani, Yahudi, dibolehkan. Tapi dengan syarat-syaratnya. Mazhab Syafi'i syaratnya rumit. Sehingga kalau dicari syaratnya mungkin sulit untuk kita dapatkan perempuan Nasrani atau Yahudi yang sah kita nikahi. Sulit. Sedangkan kafir yang lain masih ngikut yang ayat ini. Yang ayat ini menjelaskan semua kafir haram dinikahi. Tapi ada ayat yang lain yang mengkhususkan ayat ini. Artinya kafir yang Yahudi dan Nasrani khusus, dua ini ahli kitab, boleh dinikahi menurut mazhab Syafi'i juga dengan syarat-syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Di aplikasi di HP SK. Saya pikir apa itu SK? SK surat keterangan apa? Padahal setelah dicek syarat dan ketentuan berlaku. Astagfirullahaladzim. Syarat dan ketentuan berlaku. Musyrikat, jangan engkau nikahi perempuan musyrik, artinya perempuan kufar, kafir, hatta yu'min, sampai mereka semua beriman. Kalau beriman silahkan. Selama dia marhaba. Yang menasakh surah Al-Maidah. Yang masuk yang ini. Yang ini mengharamkan semua kafir. Tapi itu ayat membolehkan yang Yahudi dan Nasrani, tapi dengan syarat-syarat. Al-ayat yas'alunaka al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Ini ayat yang menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani yang perempuan boleh nikahi tapi dengan syarat-syarat. Marhaba. Kristen mungkin lain bahasan, masih Nasrani juga, masih Nasrani. Artinya mereka punya kitab Injil. Oh, orang Kristen sekarang. Allahu a'lam. Tapi dia Nasrani ya, walaupun dia nggak mau menerima namanya.
Oh, Allah alam. Tapi boleh kalau Nasrani, mungkin dia nggak mau, saya nggak mau terima kalau dipanggil Nasrani. Kalau Nasrani hukumnya boleh. Ya, artinya yang mengakui Yang membuat dia boleh itu apa? Poin mana? karena mereka punya kitab. Karena sama kita sama mereka masih punya kesamaan, yaitu masih sama-sama mengakui ada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak mengetahui, tidak meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengakui 3 Tuhan. Iya. Tapi dengan syarat-syaratnya. Makanya kalau kita cek untuk zaman sekarang sulit kita dapatkan perempuan Nasrani yang sah kita nikahi. Iya. Muslimah banyak Pak. Susah. Makanya saya dulu pas belajar masalah nikah mai kufar ini, nikah kafir Nasrani Yahudi, dibilangin sama Syekh di Yaman, kamu ini sibuk mikirin nyari musyrik, itu muslim masih banyak katanya. Ngapain nyari kufar? Soalnya ini pun memang boleh kita menikahi Nasrani Yahudi, tapi yang dikhawatirkan keturunan. Kebanyakan sekarang kan orang-orang terkenal seperti artis seperti itu. Kalau itu dibolehkan berarti mereka nggak ada masalah kan? Ya. Tapi apa yang jadi masalah? Apakah itu perempuan yang dinikahi cukup syarat atau tidak? Karena kembali kita tadi SK SNK berlaku, surat dan syarat dan ketentuan berlaku. Hatta yu'min, sampai mereka beriman. Perempuan itu beriman, tersilahkan nikahi. Kemudian kata Allah, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sesungguh kata Allah, perempuan yang amah. Amah ini artinya budak. Perempuan budak yang mukmin itu lebih baik dari musyrik yang merdeka. Perempuan yang musyrik yang merdeka. Ada pilihan ini. Kita mau nikahi amah, perempuan budak, atau perempuan merdeka tapi musyrik. Lebih baik nikahinya. Karena yang pertama untuk menjaga keturunan yang paling baik. Anak kita kalau diasuh, dijaga oleh kufar, ntar bakal jadi ikut ibunya yang dikhawatirkan. Berapa banyak sekarang orang nikahi sama kufar yang nanti anaknya ngikut kufar. Ini yang berbahaya. Nggak ada lagi. Bukan. Budak ini adalah manusia yang biasanya didapatkan dari hasil rampasan perang. Karena kalau dulu sistem peperangan bukan seperti sekarang. Kalau dulu itu perempuan sepakat ada undang-undang internasional. Undang-undang internasional peperangan dulu itu nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak kecil. Enggak seperti perang sekarang. Perang sekarang yang dibunuh target perempuan anak kecil. Target utama. Na'udzubillah min dzalik. Israel Yahudi yang katanya HAM kalau bahasa Arab hukukul insan, HAM, hak asasi manusia itu berlaku di mana? Di Indonesia. Di Israel enggak berlaku. Karena mereka yang bikin HAM, mereka yang bikin, akhirnya diterapkan ke orang lain, ke mereka di luar batas. Yang akhir-akhir ini, yang baru-baru 2 hari kemarin, yang hak veto mereka, veto tidak berhenti perang di Gaza. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita bangga dengan Amerika. Oh Amerika, Masya Allah hukum di Amerika. Oh bangga dengan Amerika. Masih banyak sekarang kalau kita cek otak-otak anak mukmin yang di mana-mana masih bangga dengan hukum Indonesia. Kalau belajar di Amerika, oh pulang-pulang, oh saya ini sudah astagfirullahaladzim. Inilah Amerika yang sejatinya mereka seperti itu. Seluruh PBB, anggota PBB sepakat berhenti perang. Kata mereka ngambil hak veto, tak berhenti, enggak setuju. Astagfirullah. Wala amatum. Jadi kalau dulu sistem peperangan seperti itu, anak kecil, kemudian perempuan enggak boleh dibunuh. Rumah enggak boleh dihancurkan. Tempat ibadat enggak boleh dihancurkan. Sekarang target Israel masjid. Jangankan masjid, gereja dihancurin. Dulu enggak boleh. Makanya Rasul selama hidup Rasul dikisahkan ratusan perang yang beliau ikuti.
tetapi manusia yang terbunuh seribuan. Artinya sangat menjaga. Sekarang sehari dia perang, sehari per jam 1000. A'udzubillahi min dzalik. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sesungguh amah yang mukmin itu lebih baik dari perempuan yang musyrik yang merdeka. Walau a'jabatkum, walau itu perempuan musyrik membuat kamu takjub. Cantiknya misalkan, kaya, cantik, apalagi anak orang bangsawan. Tetap hukumnya jangan. Walau a'jabatkum, walau perempuan yang musyrik membuat kamu takjub karena cantiknya ataupun karena hartanya. Tapi kemudian yang perlu diingat bahwa ayat ini khusus di musyrikat, perempuan yang musyrik, mansuh, ayat ini mansuh ataupun dikhususkan dengan ayat di surat Al-Maidah yang membolehkan menikahi khusus dua golongan, Nasrani, perempuan Nasrani dan perempuan Yahudi dengan syarat-syaratnya. Jangankan sebaliknya, muslim perempuan yang muslim menikahi laki-laki yang kufar, itu ijma sampai sekarang enggak boleh. Banyak sekarang perempuan muslim nikah sama laki-laki yang kufar, enggak sah. Yang jadi masalah sempat terjadi seperti ini. Salah satu orang Indonesia, enggak tahu orang Indonesia atau bukan, muslimah nikahi perempuan di Jerman. Udah punya anak, udah 3, udah 4, akhirnya nanya ke ustaz. Sama seperti kejadian. Hampir semua orang bertanya seperti ini. Na'udzubillah. Ini gimana ya, Bu? Ustaznya mau gimana ngejawabnya? Ini yang bingung. Ini kalau saya seperti ustaz, kalau ditanya seperti ini, saya suruh pulang. Pulangnya udah nggak usah tanya ke orang lain. Jadi udah nikah 5, udah punya anak 4. Nikah sama orang kufar. Kemudian datangin ke ustaz, nanya, Ustaz, ini saya nikahi perempuan, laki-laki saya kufar, tapi saya udah punya anak 5. Bagaimana solusinya? Apa hukumnya? Kalau yang seharusnya, hukumnya zina. Semua itu zina, enggak sah nikah, anaknya anak zina. Yang seharusnya. Tapi kadang-kadang ustaz juga takutnya seperti ini. Ini kalau kita jawab zina, enggak sah nikah, takutnya dia masuk kufar. Takutnya ibu ini ntar ikut suaminya jadi Kristen. Udahlah, daripada saya nggak dianggap anak saya, udah saya jadi Kristen aja ikut suami. Nah, jadi seperti ini akhirnya ustaz juga membingungkan kadang-kadang. Ustaznya bingung juga ngejawabnya. Sampai-sampai ustaznya ngejawab, udahlah jalani aja dulu, Bu. Jalani aja dulu. Sampai benar-benar ibu ini kuat imannya. Sudah diajarin imannya sudah kuat, ya sekiranya kalau berpisah dengan suami dengan anaknya tidak lagi meninggalkan Islam, diajarin dulu, dikuatkan iman dulu, ntar kalau udah lama baru itu enggak sah nikah, Bu. Sudah kuat imannya, sudah kuat. Jadi kalau dari awal enggak sah nikah, Bu, itu bukan anak ibu, semua itu harus dipisahkan. Akhirnya beliau masuk Islam, masuk kufar. Jadi sekali lagi, kalau pengen bertanya ke ustaz, pengen bertanya, harus punya adab, harus punya tata krama. Tanyanya sebelum melakukan. Yang pertama, jangan lakukan dulu baru nanya. Yang kedua, jangan cara nanya ketika bertanya, nyari yang kira-kira ustaz yang paling amanah, yang kita yakin keilmuannya benar. Keilmuan ini kadang-kadang ustaz sekarang baru belajar semalam, besok jadi ustaz. Akhirnya semua halal, tergantung amplop. Yang haram semua jadi halal, yang halal semua jadi haram. Baru semalam belajar. Yang ustaz yang lain yang belajar 20 tahun mati-matian, siang malam belajar. 20 tahun belajar, enggak kita anggap. Jadi ketika nanya, punya tata krama. Pertama, syarat nanya sebelum melakukan. Yang kedua, nyari orang yang ditanya yang kira-kira amanah, yang kira-kira keilmuannya benar, yang kira-kira keilmuannya mumpuni. Nah, itu tanya. Dan setelah ditanya, jangan dibanding-banding. Nah, haram. Nanya yang lain lagi haram lagi, nanya lain lagi haram, sampai ketemu yang halal. Baru setelah ketemu yang halal, giliran ustaz tadi bilang haram, jawab, itu menurut antum Ustaz haram. Saya punya ustaz sendiri yang halal. Inilah mukmin di akhir zaman. Mukmin di akhir zaman jadikan agama sebagai permainan. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira apa alasannya? Kalau yang laki-laki boleh, yang perempuan nggak boleh? Karena laki-laki ini bukan penguasa sih ibaratnya.
yang menguasai rumah tangga ya laki-laki, imamnya. Jadi nggak boleh kalau imamnya kufar. Kalau makmumnya kufar boleh. Makmumnya kufar. Kalau imamnya kufar tambah rakaat mulu. Cukup sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.